Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kelimpahannya sehingga di kesempatan di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan puasa ini dalam acara podcast Kultum yang diselenggarakan oleh MTS Alam Al-Hafiz Baitur Rahman. Semoga para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya, dalam halnya menuntut ilmu, dan yang tak kalah penting adalah tetap menjaga kesehatan dan istiqomah dalam menjalankan amal-amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Baik, para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa dan tentunya saya sudah ditemani oleh salah satu orang yang tentunya akan menemani kita selama beberapa menit ke depan dan tentunya sampai menjelang berbuka puasa. Yuk langsung saja kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Mas Haki. Nama panjangnya siapa? Patan Faiz Al-Bayhaqi. Patan Faiz Bayhaqi. Panggilannya Haki. Mas Haki, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Lancar. Iya kah? Yakin. Oh, lancar ya. Yakin ya. Oke, sip. Mas Haki kelas berapa di MTS Alam? Kelas 8. Kelas 8. Nah, di sekolah ini kegiatan apa aja yang sudah diikuti? Ada live-in dan bercocok tanam Bercocok tanam. Masya Allah, di mana lokasinya? di belakang sekolah. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti Mas Haki ini termasuk produktif sekali di sekolah ya? Luar biasa. Oke, untuk para pemirsa yang ada di rumah nih. Nah, tentunya kan pasti para pemirsa penasaran kan materi apa yang mau disampaikan oleh Mas Haki. Ya, ini Mas Haki mau menyampaikan materi tentang apa nih? Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, yuk langsung saja kita dengarkan materi ini dengan seksama kepada saudara Haki. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Ilahi Rabbi yang mana dengan rahmat dan berkahnya hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi corona. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa selama lebih dari 12 jam memang merupakan hal yang tidak mudah. Maka dari itu, kita perlu memahami apa saja perkara yang membatalkan puasa agar kita dapat menghindari dan menjauhi hal-hal tersebut. Berikut ini adalah perkara yang membatalkan puasa, lengkap dengan dalilnya yang membahasnya. Pertama, makan dan minum. Orang yang sengaja makan dan minum, sebenarnya ia telah membatalkan puasanya. Karena puasa itu artinya menahan salah satu makan dan minum. Namun berbeda cerita jika makan dan minum dilakukan dalam keadaan lupa. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum maka teruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Sengaja muntah bisa juga membatalkan puasa, namun muntah itu tidak membuat puasanya batal. Jika ia muntah karena terpaksa atau karena dorongan dalam diri sebab sakit yang tidak ia sengaja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang muntah tidak perlu mengkodok, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengkodok. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Yang ketiga, keluar darah haid dan nifas. Hal-hal yang membatalkan puasa bagi wanita adalah keluarnya darah haid dan nifas. Wanita yang sedang puasa ketika siang hari tiba-tiba keluar darah haidnya, maka puasanya batal. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukankah bila wanita mendapat haid dia tidak boleh sholat dan puasa? Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keempat, gila. Apabila seorang mendadak gila ketika sedang mengerjakan ibadah puasa, maka puasanya batal. Puasa diwajibkan untuk umat Islam yang balik, berakal, sehat, dan tidak terkena halangan. Rasulullah SAW bersabda, hukum puasa tidak berlaku atas 3 orang, anak kecil hingga dia balik, orang gila hingga dia keras, dan orang tidur hingga dia bangun. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad.
para pemirsa Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga kita dapat pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada semua pemirsa podcast MTS Alam Al-Hafiz yang telah mengikuti kajian ini. Dan mohon dimaafkan atas segala kesilapan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh saudara Haki, yang materinya tentang hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas, dan yang terakhir adalah gila. Tapi kalau untuk yang poin ketiga ini, memang kalau wanita itu kan pasti keluar haid ya, pastinya datang bulan ataupun halangan itu memang sudah suatu hal yang wajar dan merupakan kodrat seorang wanita atau muslimah gitu ya. Nah, makan dan minum dengan sengaja, itu pikirannya kemana itu kira-kira? Makan dan minum dengan sengaja. Aduh, haus nih, puasa nih, mau kali yuk. Ada warung tuh buka yuk, makan yuk. Kayak gitu. Nah, oke. Ini ada pertanyaan sih untuk Mas Haki, ya kan? Tadi sudah disampaikan tuh poin-poinnya ya, apa saja yang membatalkan puasa, ya kan? Kayak gila itu jelas. Makan minum dengan sengaja apalagi tuh? Itu ngapain coba? Makan minum dengan sengaja, ya kan? Yuk makan yuk, kita ke warteg tuh ada buka tuh. Kan lagi puasa, itu gimana ceritanya itu kan ya? Terus yang kedua tadi muntah dengan, nah kalau muntahnya mungkin karena efek penyakit ya atau apapun gitu ya. Kalau misalnya nggak sengaja nggak apa-apa gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya umum aja sih sebetulnya. Kalau misalnya orang itu marah, kira-kira membatalkan puasa nggak? Tidak Pak, Kak. Tidak membatalkan, tetapi mengurangi pahala puasa. Oh, berarti kalau misalnya orang itu marah, puasanya tetap jalan, tapi pahalanya itu berkurang ya? Ya, Oh, gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya orang itu pada saat berpuasa itu dia bisa menahan emosinya, dia bisa menahan hawa nafsunya dan sebagainya. Karena kan setiap di bulan puasa ini ada aja yang orang yang masih belum bisa mengontrol emosinya dengan baik. Itu gimana caranya supaya bisa mengontrol hal itu? dengan menjauhi hal-hal yang buruk Hmm. mungkin, atau Menjauhi hal-hal yang buruk itu contohnya bagaimana, Mas Haki? mungkin jangan sering-sering main game. Kan main game kadang membuat kita sering marah itu. Oh iya, Sering benar-benar. kesal. Oke, betul sekali. Berarti kalau misalnya kita kayak sering bermain game atau apa, kadang kan kita kalau main itu kan kadang suka keluar kata-kata yang nggak baik, kadang kita suka marah sendiri gitu ya. Nah, kira-kira yang harus kita lakukan supaya amarah kita atau emosi kita bisa stabil nih, apa yang harus kita lakukan di bulan puasa ini? Baik-baik bersabar. Banyak-banyak bersabar ya. Jadi memang bulan yang sabar gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih kepada Mas Haki yang sudah hadir di podcast di sore hari ini. Dan demikian para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah di penghujung podcast di sore hari ini, dan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah mengikuti kami di channel YouTube MTS Alam Al-Hafiz, dan tentunya tetap stay tune di channel kami setiap sore sampai menjelang waktu berbuka puasa, dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan tema dan pemateri yang berbeda. Untuk itu saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.